Shalom, selamat sore jemaat komunitas yang dikasihi Tuhan. Selamat kita boleh berjumpa pada saat sore hari ini, sekalipun mungkin lewat media sosial yang ada. Tapi saya percaya itu tidak akan mengurangi sukacita kita untuk kita boleh bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pada sore hari ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan begitu baik bagi setiap kehidupan kami, khususnya komunitas yang ada, di mana pada saat ini kami boleh ada bersama-sama Tuhan, sekalipun mungkin dengan Tuhan keadaan yang Tuhan terpisah, tapi kami percaya Tuhan itu tidak akan mengurangi Tuhan sukacita kami. Bahkan kami percaya kami tetap Tuhan boleh merasakan kuasa dan jamahan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu telah menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, kuasai kehidupan kami, bahkan komunitas yang ada di rumah masing-masing. Tuhan, Kau memberkati Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Pada saat sore hari ini saya akan membagikan atau bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui di dalam Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Mazmur 100 ayat 1 sampai 5, di situ dikatakan, pujilah Allah dalam bait-Nya, mazmur untuk korban syukur. Bersorak-sorak bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dari punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, sejauh pembacaan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, di mana pada saat ini kita boleh baca bersama-sama dalam Mazmur 100 ini, yang dimana bahwa di sini ada ungkapan untuk bagaimana kita harus beribadah kepada Tuhan, bagaimana kita harus dekat dengan Tuhan, mengapa kita harus selalu mau menaikkan korban syukur kita di hadapan Tuhan. Kita tahu bahwa Raja Daud yang menuliskan kitab Mazmur ini di dalam tulisan-tulisan sebelumnya, ya, ketika dia mencatat dan menulis, kita tahu bahwa Raja Daud terkenal dengan seorang yang suka bermazmur atau suka memuji Tuhan, suka dekat dengan Tuhan, menyembah Tuhan. Karena dari surat-surat yang kalau kita baca sebelum-sebelumnya, ya, betapa dia dekatnya dengan Tuhan. Dia katakan bahwa sungguh bahwa hanya dekat Allah saja dia merasakan ketenangan. Jadi pemazmur sini mengungkapkan bahwa bagaimana kehidupan kita, ya, bagaimana kehidupan kita harus selalu bersekutu dengan Tuhan, ya. Dan saya percaya bahwa ada alasan tertentu kenapa kita harus selalu bersekutu dengan Tuhan. Nah, di sini di ayat yang kedua dikatakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan bersorak-sorai. Beribadahlah kepada Tuhan. Saudara, ibadah itu biasanya kalau terdiri dari pujian, penyembahan, ya, ada lagu sorak-sorai, ada lagu ada lagu sukacita, ya, dan mungkin dalam ibadah, ya, mungkin ada doa. Nah, itu yang kadang-kadang disebut dengan beribadah, ya, ada doa, pujian, dan penyembahan. Di situ dikatakan beribadah. Nah, saudara, untuk kita senantiasa boleh beribadah kepada Tuhan, dikatakan datanglah dengan apa? Dengan sukacita. Saya percaya orang yang mempunyai kerinduan yang besar dengan Tuhan, ya, pasti hatinya akan selalu apa? Dengan penuh sukacita. Dia mempunyai rasa haus dan lapar akan Tuhan. Artinya dia senang kalau dia ada menjalani hubungan dengan Tuhan, ya, lewat persekutuan yang ada atau lewat ibadah-ibadah yang ada. Datanglah di hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Saya sukacita pasti dampaknya akan apa? Ada sorak-sorai.
ada sorak-sorak yang luar biasa. Nah, ini pemazmur ingin mengajarkan kepada kita semua bahwa ketika kita beribadah, biarlah kita datang dengan penuh dengan sukacita. Ya, dengan penuh sukacita, sekalipun mungkin hal-hal yang kita hadapi yang membuat kita kayaknya kurang bisa bersukacita, tapi mari ya, ketika kita mau datang kepada Tuhan, kita percaya bahwa lewat peribadatan kita akan mendapatkan apa? Kekuatan yang baru. Pasti Tuhan limpahkan sukacita dalam kehidupan kita. Di ayat ketiga dikatakan bahwa ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Jadi alasan juga kenapa kita harus beribadah kepada Tuhan, karena apa? Karena Dialah yang menjadikan kita dan dialah kepunyaan kita. Dan saya percaya bahwa tujuan Tuhan untuk menghadirkan kita di dalam kehidupan dunia ini, salah satunya atas supaya kita menjadi menjadi penyembah Dia. Karena apa? Tuhan tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Nah, kitalah yang dijadikan supaya kita boleh menyembah kepada Tuhan, kepada Dia yang telah menciptakan kita, yang telah menjadikan kita yang begitu unik, yang begitu luar biasa, yang begitu berbeda dengan makhluk yang lain. Dan manusia itu menjadi satu ciptaan yang spesial ya di muka bumi ini. Dan kita bersyukur buat semuanya itu. Katakan bahwa umatnya dan kawanan domba gembalaannya. 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Masuklah, artinya bahwa ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, ketika kita ingin melakukan hubungan kita dengan Tuhan ya, lewat doa kita, lewat pujian kita, yang ada itu harus ada ucapan syukur, nyanyian dengan pujian syukur. Nah, alasan juga kenapa kita harus selalu beribadah kepada Tuhan, karena apa? Karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan saya dan saudara ya, sehingga kita boleh melihat bagaimana Tuhan boleh menghadirkan kita, Tuhan boleh menciptakan kita dengan begitu luar biasanya. Sehingga apa? Saya percaya bahwa ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, yang ada adalah ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kalau kita boleh ingat bagaimana kebaikan Tuhan, mengingat bagaimana Tuhan boleh membentuk kehidupan saya dan saudara yang begitu indahnya, saya percaya bahwa tidak ada alasan untuk kita tidak bisa bersyukur di hadapan Tuhan. Nah, inilah komunitas dikasihi Tuhan. Pemazmur mengajarkan bahwa masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Saya percaya orang yang penuh dengan ucapan syukur dalam kehidupannya itu pasti adalah orang yang senantiasa boleh menghormati apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupannya. Dia menghargai apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupannya, baik atau tidak baik ya, dia tetap menaikkan ucapan syukur. Enak tidak mengenakan, dia tetap menaikkan ucapan syukur. Saudara, 1 Tesalonika 5 ayat 18 jelas mengajarkan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal ini bukan hanya karena kita mendapatkan sesuatu yang boleh menyenangkan ya, kita boleh melihat ya, mungkin keinginan kita, mungkin kemauan kita mendidik, kita melihat anak-anak kita berhasil dan akhirnya boleh membanggakan kita, dan di situ baru kita mengatakan bahwa aku mengucap syukur. Bukan hanya itu saudara, dalam keadaan apapun Tuhan, sekalipun mungkin ada sesuatu yang kita diperhadapkan dan tidak sesuai dengan keinginan hati kita, di situ juga Tuhan mengajarkan kita untuk kita boleh mengucap syukur di hadapannya. Jadi melalui pintu gerbangnya. Jadi ketika kita masuk, biarlah senantiasa hati kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita senantiasa hati kita dilimpah dengan syukur. Ya, artinya bahwa apapun yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kita, baik ataupun hati kita tidak bisa menerimanya, tapi biarlah kita senantiasa boleh ada ucapan syukur, baik atau tidak baik keadaannya, hati kita mau mengucap syukur. Karena saya percaya ya, di dalam ayat yang ke-5 dikatakan, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Jadi ini lebih lagi alasan bahwa kenapa kita harus naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, kita beribadah kepada Tuhan dengan sorak-sorai. Jelas alasannya di ayat yang ke-5 dikatakan bahwa sebab Tuhan itu baik. Saudara, sebab Tuhan itu baik artinya bahwa
Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Yang perlu kita yakin dalam kehidupan kita, kita harus tetap mempunyai perspektif bahwa apapun yang terjadi, Tuhan itu tetap baik bagi kita. Selama-lamanya Tuhan itu baik bagi kita. Karena kalau kita meyakini Tuhan itu tetap baik bagi kita, maka saya percaya tantangan apapun yang kita hadapi saat ini, proses hidup apapun yang kita hadapi saat ini, saya percaya kita sanggup, kita kuat untuk menghadapinya. Karena kita tahu bahwa ada Tuhan yang baik beserta dengan kita. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Di dalam Ratapan 3 ayat 23 atau 24 dan 24 dikatakan bahwa kasih setia Tuhan itu selalu baru dalam kehidupan kita. Saudara, selalu baru, berarti pasti selalu ada dalam kehidupan kita. Dikatakan bahwa untuk selama-lamanya. Jadi selama kita hidup, selama kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, selama kita percaya kepada Tuhan, maka saya percaya bahwa kasih setia Tuhan itu selalu berlaku bagi kehidupan saya dan saudara. Jadi kita tidak perlu lagi ragu akan kebaikan Tuhan. Tuhan sudah otomatis sudah ada dalam kehidupan kita, bahwa untuk selamanya itu kasih setia Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah mengingkari janjinya dalam kehidupan saya dan saudara. Dia adalah Allah yang setia, dia adalah Allah yang adil bagi setiap kehidupan kita, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Saudara, kesetiaannya tetap turun-temurun, dan saya percaya bukan hanya kita akan mengalami ini kesetiaan Tuhan, tapi saya percaya anak cucu kita juga akan terus mengalami kasih setia Tuhan turun-temurun bagi orang yang mengasihi. Dan saya percaya kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, saya percaya Tuhan pun akan lebih sungguh-sungguh lagi akan mengasihi saya dan saudara. Jadi jelas bahwa kenapa kita harus beribadah kepada Tuhan, kenapa kita harus dekat kepada Tuhan. Pemazmur dengan segala hal yang harus dihadapinya, baik yang mengenakan atau tidak mengenakan, ketika pun dia harus dikejar-kejar oleh anaknya sendiri Absalom, tapi dia tetap mau dekat dengan Tuhan. Dia tidak pernah marah dengan Tuhan, tapi dia mau menaikkan syukur di hadapan Tuhan, sekalipun mungkin keadaan yang tidak mengenakan. Tapi dia mengatakan dia tetap mengucap syukur kepada Tuhan, mau beribadah kepada Tuhan, mau masuk dalam pintu gerbangnya dengan apa? Ucapan syukur, dengan nyanyian dan puji-pujian yang memuliakan nama Tuhan. Jadi komunitas yang dikasihi Tuhan, belajar dari ayat ini, biarlah itu membuat kita boleh semangat bahwa kita tidak bisa putus hubungan, ya, kita tidak bisa jauh daripada Tuhan, kita tidak beribadah kepada Tuhan. Karena apa? Karena jelas Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya bagi saya dan saudara. Jangan kita menjadi orang yang terkalahkan dengan keadaan yang mungkin semakin hari semakin jahat ini. Tapi satu hal yang kita harus yakin dalam kehidupan kita, bahwa apapun yang boleh terjadi, keadaan apapun yang mungkin saat ini kita alami, kita mau yakini bahwa ada kasih setia Tuhan yang menopang bagi saya dan saudara. Ya, ada kasih setia Tuhan yang sanggup menjawab setiap pergumulan saya dan saudara. Ada kasih setia Tuhan yang sanggup memulihkan keberadaan saya dan saudara. Jelas komunitas yang dikasihi Tuhan, biarlah hati kita senantiasa boleh melimpah dengan syukur. Jangan hanya ada persungutan dalam kehidupan kita. Jangan hanya ada persungutan itu hanya membuat hati kita akan merasa terus dilanda dengan kecemasan. Persungutan hanya akan bisa membuat hati kita akan dilanda dengan kekhawatiran. Tapi biarlah sama-sama kita belajar, saya dan komunitas, untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Saya percaya orang sudah selesai bersyukur kepada Tuhan, maka dia tahu siapa kehidupannya, ya. Dia tahu apa yang harus dilakukannya. Dia tahu, dia akan mengingat siapa yang telah menjadikan dan menciptakannya, sehingga dia tidak akan bisa jauh daripada Tuhan. Makanya dia akan selalu beribadah kepada Tuhan. Dia akan selalu bersorak-sorai kepada Tuhan, masuk dalam pintu gerbangnya dengan penuh ucapan syukur. Nah, pemerintah yang dikasih Tuhan, inilah mungkin sedikit renungan kebenaran firman Tuhan yang boleh saya bagikan bagi kita semua, bahwa biarlah kita senantiasa boleh memuji Tuhan, ya, menyembah Tuhan. Sebab
kita adalah spesial di matanya. Kita dijadikan supaya kita belum menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Karena apa? Tuhan tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Dia perlukan saya dan saudara, dan kita banggalah menjadi penyembah. Kita bangga karena apa? Dia raja di atas segala raja, yang begitu dahsyat dan luar biasa bagi kehidupan saya dan saudara. Amin. Kebenaran firman Tuhan dan renungan firman Tuhan pada saat sore hari ini, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Untuk pada sore hari ini kami bersyukur bahwa Tuhan senantiasa boleh menopang, memelihara kehidupan kami Tuhan. Dan kami boleh terus melihat bagaimana bukti kasih-Mu kami alami, kami rasakan dalam kehidupan kami. Sehingga kami terus boleh menikmati luar biasanya Tuhan, menikmati kasih karunia Tuhan yang luar biasa, kesetiaan Tuhan yang senantiasa terus baru dalam kehidupan kami. Sehingga hati kami Tuhan penuh dengan sukacita, sehingga hati kami Tuhan penuh dengan sorak-sorai, hati kami penuh dengan ucapan syukur bahwa apapun yang kami terus alami Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan senantiasa beserta dengan kehidupan kami. Kasih setia Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami untuk selamanya bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus semuanya itu Tuhan. Dan Tuhan kami berdoa Tuhan, hamba berdoa bagi setiap komunitas-Mu yang ada Tuhan saat ini Tuhan. Engkau menolong Tuhan, menopang saat ini Bapa. Mungkin ada yang sakit Tuhan, Kau jamah, pulihkan, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin ada yang lemah Tuhan, Kau memberikan kekuatan yang baru Tuhan. Mungkin ada yang dalam persoalan keluarga, pergumulan ekonomi Tuhan, kami percaya bahwa Kau adalah jawaban bagi setiap mereka Tuhan yang membutuhkan-Mu Tuhan. Maka kami percaya Tuhan, mereka yang kekurangan Kau cukupkan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka dalam persoalan keluarga, kami percaya Tuhan sanggup memberikan jalan keluar Tuhan. Sehingga kami percaya kami akan melihat bahwa sungguh Tuhan Kau sekali-sekali tidak akan pernah meninggalkan kami. Memberkati komunitas-Mu semua Tuhan Yesus, pengurus komunitas-Mu Tuhan, kami percaya juga Kau memberkati. Biarlah kami tetap boleh sehat, sepikir Tuhan dalam pengiringan kami akan Tuhan, dalam melakukan pekerjaan kami untuk Tuhan, dan semuanya dikembalikan untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan saja Bapa. Terima kasih Tuhan, tetap memberkati bangsa dan negara kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, keadaan bagi bangsa kami Tuhan, khususnya dalam pandemi ini Tuhan. Kami percaya bahwa pandemi ini pasti akan berlalu Tuhan, dan kami percaya bahwa kuasa Tuhan sudah bekerja bagi bangsa dan negara kami, sehingga pemulihan demi pemulihan Kau nyatakan bagi bangsa kami. Memberkati pemerintah yang ada Tuhan, sehingga Tuhan boleh memerintah dengan baik Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk pada sore hari ini, dan kami semua sudah diberkati Bapa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, terima kasih komunitas. Tuhan Yesus memberkati. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku